membahas masalah musafahatul qulub, cium tangan tapi dengan hati. Cium tangan dengan hati. Gitu ya kawan. Setiap perkara yang zahir ada perkara yang batinnya. Yang mana perkara batin itu adalah inti dari perkara yang zahir. Salat perkara zahir, perkara batinnya adalah khusyuk, wahakala. Salat tanpa khusyuk kal jasad bila ruh, wahakala. Ada namanya sujud, ya enggak? Sujud secara zahir, ada sujud secara batin. Berkata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, tabi'il jalil, inna lil qalbi sujudan. Bila mana hati sudah sujud maka tidak mungkin dia ngangkat dari sujud itu. Terus selama-lamanya dia sujud. Gitu ya, ikhwan, sujud. Begitu pula salaman. Perihal salaman, apalagi sekarang waktu lagi corona ini. Nggak boleh salaman katanya kan. Kadang-kadang di sebagian tempat nggak boleh salaman gitu. Biar nggak apa-apa. Kita bisa salaman dengan hati dan senantiasa kita salaman. Nggak dibatasi, nggak ada faktor yang mencegah. Nah, ditanya saya, bagaimana kita bisa mendapatkan salaman hati itu? Kapan waktu aja ente mau salaman? Kata Sayyidul Habib, dengan 3 perkara ente bisa mendapatkan salaman hati dengan seorang guru. Yang pertama, yang ini adalah asas, yang diumpamakan bagaikan kepala di jasad, inti ar-ras. Yang pertama adalah bil mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bil mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini inti yang pertama ya ikhwan. Dengan hirusnya antum semua untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pertama. Ini mempunyai hubungan erat untuk perihal hubunganmu dengan gurumu. Nah, walaupun kok nyambung situ ya, padahal ini ceritanya hubungan seorang murid dengan guru. Kok ada hubungannya sunnah Rasulullah? Nah, ini intinya. Ini intinya. Ketika engkau meninggalkan salat duha, itu retak hubunganmu dengan gurumu. Ketika engkau lupa salat witir, retak pula hubunganmu dengan gurumu. Karena hubungan antara murid dengan guru yang kuat itu dilandasi dengan mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan. Pertama itu. Jadi jangan khayal untuk wow, masya Allah murid sama guru. Gimana? Murid itu masalah sunnahnya, bukan masalah wajibnya. Masalah sunnahnya gimana? Gimana dia adab-adabnya? Adab ketika mau tidur, ketika bangun tidur, salat sunnahnya sempurna enggak? Wahakala. Adab semua, ikhwan. Diperhatikan semua sunnah-sunnah Nabi SAW dalam perilakunya. Itu nomor 1, itu adalah asas untuk menjalin hubungan yang bagus antara murid dan guru. Yang pertama. Yang kedua, yang Sayyidul Habib katanya bagaikan tangan, kedua tangan dengan al-musara'ah fi tanfidhi awamirih, dengan bersegera untuk melaksanakan perintahnya. Bersegera untuk melaksanakan perintahnya guru itu. Nah, bila mana seorang syekh, seorang guru memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, ya bismillah, bersegera kita untuk lakukan itu. Walaupun nggak ada ceritanya ini susah, ini gampang, ini nggak mungkin, nggak, selagi guru kita memerintahkan, bismillah, maju ya ikhwan. Ini yang kedua, al-musara'ah. Al-musa. Bila mana guru bilang ayo jalan, kita jalan. Kata guru, kata syekh jangan jalan, yaudah kita jangan jalan. Tinggalkan ini, kita tinggalkan. Ayo. Lakukan ini, kita lakukan. Ini yang nomor 2, diumpamakan bagaikan tangan. Makanya menjalin hubungan antara guru dan murid, bila mana murid itu loyo ataupun lesu ataupun entara-entara menunda-nunda perintah gurunya, ya jangan harap ada hubungan erat antara murid dan guru. Nah, nomor 2 ini bagaikan kedua tangan. Yang nomor 3, bagaikan kedua kaki, kata Habib. Adalah apa? Adalah menghormati dan mengagumi semua yang berkaitan ke guru itu. Menghormati dan ta'zim, mengagungkan setiap perkara yang bersambung ke guru itu, apa aja. Selagi perkara itu ada hubungannya dengan guru, kita hormati perkara itu, apa aja. Iya. Keluarganya, murid-muridnya, teman-temannya, apalagi guru-gurunya, semua yang berkaitan dengan ke guru kita, semua kita ta'zimkan, karena ini mempunyai nisbah, mempunyai ikatan dengan seorang guru itu. Yang kita pandang tuh ikatan itu ya ikhwan. Nah, kata Sayyidul Habib, bila mana sudah sempurna kepala,
dan sempurna tangan dan sempurna kaki, maka terjadilah apa yang namanya musafahatul qulub. Maka baru bisa terjalin yang namanya salaman pakai hati gitu. Kalau salaman pakai hati lebih nikmat ya ikhwan, nggak ada rebut-rebutan. Nggak ada ngantrian, nggak ada rebutan. Kapan aja ente mau salaman ente bisa, dan senantiasa ente dalam salaman itu terjadilah hubungan antara guru dan murid. Dan memang subhanallah, inti ya ikhwan, inti dari duduknya kita di tempat seperti ini bukan ilmu saja. Kalau ente mau cari ilmu, wah banyak, di mana-mana ada ilmu, ya enggak? Ada ilmu di universitas, ada ilmu di sana sini, wah macam-macam. Tapi kita duduk di tempat ini untuk mendapatkan suatu tarbiyah, ya, polesan, ya, sibrah, tarbiyah dan tazkiyah, ilmu yang bercahaya yang disertai dengan tarbiyah dan tazkiyah, yang mana kedua perkara itu, ilmu itu dan juga tazkiyah dan tarbiyahnya bersanad. Irhamkallah. Bukan cuma ilmu saja yang bersanad, ilmu dan tarbiyah dan tazkiyahnya bersanad ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mau mencari yang perkara seperti itu, harus ada hubungan erat antara engkau dan guru, antara mu dan gurumu, wahakata. Nyambung begitu ya ikhwan. Kalau sudah nyambung gampang. Kalau sudah nyambung tuh bagikan rantai ya, yang digerakin yang bawah semua rantai bergerak semua ya ikhwan. Kalau itu sudah masuk dalam lingkaran mereka, lingkaran sanad ini, ya alhamdulillah hadza ni'mal azim. Tapi masuk ke situ bagaimana caranya? Inilah ikhwan. Jalin hubungan antaramu dan gurumu, wahakala. Sudah, kalau sudah terjalin hubungan, ayo digampang. Bukan dari ente lagi, semua dari atas semua, wahakala. Semua yang diberikan, ente nggak tahu kok bisa ngomong kayak gini. Bukan dari ente emang, karena dari guru-gurumu, wahakala. Itu banyak ya kawan, cerita yang kayak gitu banyak. Oh banyak. Pernah Al-Habib Ali Jufri, waktu dulu masih zaman mudanya, ada Sayyidil Habib Umar, ada undangan, ada conference, simposium masalah apa ya gitu, masalah hadis. Habib Umar berhalangan, akhirnya Habib Umar menggantikan muridnya ini, Habib Ali Jufri. Ya khair, Habib Ali Jufri marhaba. Nggak pikir gimana apa temanya, nggak tahu, yang penting marhaba. Disuruh Habib Umar, yaudah bismillah. Siap, jalan. Akhirnya Habib Ali Jufri menggantikan Sayyidil Habib Umar dalam acara simposium itu. Sudah disuruh ada fagrahnya, ada giliran beliau untuk memaparkan materi. Ya bismillah, jatakan bismillah kata Habib Ali. Mulai bismillahirrahmanirrahim, ngomong panjang. Orang mau takjub, oh ini ajib ini, keren materinya. Nah, sudah selesai acara, alhamdulillah balik Habib Ali Jufri. Sudah alhamdulillah. Berapa bulan kemudian itu dikirimin rekaman dari simposium itu, dari konferensi itu. Pas Habib Ali dengar, dia sendiri, dia dengar dia ceramah. Katanya kapan ini? Ini waktu antum ceramah di acara itu. Masa? Kok dapat dari mana ini? Dapat dari mana pengetahuan kayak gini? Padahal mana nggak pernah belajar gini-ginian. Ini enggak? Akhirnya beliau ngadu ke Habib Umar, Habib, subhanallah, ana kemarin dengar ana ceramah waktu di itu kemarin gantiin antum. Itu mah ana dengar kayaknya bukan aneh. Suaranya emang suara ana, tapi materinya dari mana dapat gituan? Katanya bukan dari ente, emang dari kita emang. Kita yang ngirim. Intinya bagaikan penyampai saja, penyampai lisan saja. Dari siapa? Dari gurunya dikasih, ikhwan. Oh kata. Lish, kenapa bisa kayak gitu? Karena sudah nyambung. Nah, gitu. Kalau sudah nyambung enak. Ya enggak? Bukan dari ente lagi, semua dari atas semua. Nah, makin kuat ikatan itu, makin bisa ente memberi. Oh kata. Dulu masyayikhna mengumpamakan itu dengan kabel ya. Jadi kabel listrik. Jadi ada itu pusat listrik, apa ya namanya? Gardu namanya. Ada gardu. Wah, itu wattnya tinggi, tamam. Saluran ke gardu itu ada banyak kabel-kabel. Kabel-kabel yang pertama tebal-tebal semua. Tebal, dan bisa dia menyalurkan beberapa watt. Wattnya tinggi banget ya enggak? Tapi kalau seandainya kita sambungkan ke kabel yang gede itu, kabel tipis, kecil. Akhirnya kabel tipis ini cuma bisa ngasih beberapa watt aja, dikit. Sayang, padahal sumbernya wattnya gede, ya enggak? Gardonya apalagi. Nah, makanya kalau mau nyambung jangan pakai kabel yang tipis. Sayang. Cuma bisa ngidupin berapa lampu. Sekalian ambil kabel yang gede, ente bisa hidupin
satu kota, bisa hidupin satu negara, bisa hidupin satu alam, semuanya bisa. Kita punya gardu-gardu yang hebat ya kawan, powernya luar biasa, power ini, power dunia akhirat ini. Nabi SAW, Allahumma shalli wa sallam, itu gardu kita. Nah, yang nyambung dari gardu itu apa namanya, kabel-kabel yang luar biasa dari sahabat, tabi'in, itu power yang kabel-kabelnya gede semua sampai ke guru-guru kita. Nah makanya kalau mau nyambung, bismillah, jangan tanggung-tanggung, jangan bawa kabel yang kecil, ya cuma segini aja deh lah, ambil kabel yang besar biar ente bisa nerangin siapa? Nerangin keluarga, bukan cuma desa, kota, negeri, dan alam semuanya. Ente bisa terangkan dengan kabel yang ente sambungkan ke guru itu ya ikhwan. Nah hakata. Soal Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah begitu ya ikhwan.